A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, anak-anak kami, jamaah Masjid Asy-Syukur yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala memberikan kita izin bersama berkumpul di masjid ini. Kita sudah memasuki 6 hari bulan Rajab. Berarti kurang lebih puasa sekitar 54 hari lagi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan kita umurnya ini penuh berkah. Doa kita, Allahumma barik lana, ya Allah berikan untuk kami keberkahan fi Rajabah, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dalam bulan Sya'ban bulan depan, wa ballighna Ramadana, sampaikanlah berkat itu ke bulan Ramadan. Kita pasang niat iktikaf bagi yang belum pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf fi hadal masjid, di Masjid Asy-Syukur ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus saminatu, kajian ke-8, bab sudasi dari kitab Syarah Nasaihil Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kitab berbahasa Arab. Qala al-musannifu, berkata musannif, An Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Apa kata dia? Al-ilmu dalilul amal. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah penuntun amal. Ilmu itu penuntun amal. Kalau ada orang beramal tak dituntun ilmu, sesat. Ibarat kalau orang berjalan, harus ada petunjuknya. Tadi saya agak ragu masuk simpang. 2 simpang. Tengok, ini sunyi aja nih. Putar balik. Belum terbiasa. Tapi udah dapat gambaran, baru sampai kemari. Jadi al-ilmu dalilul amal. Jadi kalau orang mau beramal harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Contoh, kadangkala ada orang memahami persepsi tentang syukur itu berbeda. Sebagai salah satu gambaran, ada orang habis sholat, habis itu sujud lagi dia. Kan ada itu kan?
Semalam itu saya dan kawan berbincang tentang perkara itu. Cuman saya mengemukakan tentang masalah bahwasanya orang-orang ikut tharikat atau suluk bisa beribadah itu adalah suatu nikmat. Karena tidak semua manusia bisa tergerak untuk beribadah. Untuk sholat maghrib ini, berapa banyak penghuni di tempat kita ini, kampung kita ini. Tapi yang tergerak hatinya untuk beribadah berapa? Berapa banyak yang beribadah tapi tadi yang tergerak untuk mendengarkan taklim berapa? Begitu. Jadi bagi orang-orang yang dia paham ini nikmat. Padahal kalau mau sujud syukur itu dalam fikih dapat nikmat yang dia tak terduga. Atau selamat daripada musibah atau bala. Sampai dia berjalan safar ya dari Medan biiznillah selamat, atau dari Malaysia atau dari Jakarta, sujud syukur dia diberikan keselamatan. Kalau tak ada asbab begitu, maka haram hukumnya sujud, kecuali sujud yang ada tuntunan. Seperti kalau ada orang baca Quran, ada namanya di ayat sajadah sujud tilawah. Itu di luar salat boleh. Ya. Sujud syukur itu contoh macam kalau orang main bola itu. Gol dia. Senang dia, sujud dia. Tapi kalau dalam Syafi'i, sujud itu seperti salat. Harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, badan serta tempat suci daripada najis. Kalau di luar itu mungkin memakai di luar pendapat Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi itu hanya sekedar sujud-sujud saja, ibaratnya kayak orang melepas rasa senang. Kalau Syafi'i itu harus menghadap kiblat, menutup aurat. Itu kadang bola, lutut masih nampak. Lutut masih nampak. Dan tempat pijaan itu, ya kalau menurut hukum mata memandang, tak adalah mungkin karena untuk lapangan itu kan ada tim-tim untuk mengurusinya gitu. Kan bisa saja kita sholat di tanah itu. Dulu kan begitu model-modelnya. Saling tengoknya udah bisa sholat. Begitu. Cuman harus menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Kalau orang yang tidak tahu, dia bisa menghadap mana saja. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, sujud untuk Allah di luar sholat, tengok dulu. Kalau tidak ada petunjuk, maka hukumnya haram. Karena seperti melaksanakan syariat baru. Tapi di sini kita harus dudukkan orang-orang tharikat atau suluk, mereka memahamkan sebagaimana dalam kitab Al-Hikam, mata razaqakat ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu ada di dalam kitab Al-Hikam yang disusun oleh Syekh Athaillah As-Sakandari. Mata razaqakat ta'ah, Allah telah memberikan rezeki ketaatan. Wal ghina bihi anha, engkau merasa kaya, merasa cukup itu. Ya. Qad asbagha, fa'lam, ketahuilah, qad asbagha alaika. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan atasmu ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, zahir dan batin. Orang bisa sholat, orang bisa taklim, itu orang kaya. Di dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad nih, nanti di pada mahsyar lah, cerita orang beriman lah. Makanya al-imanu biyaumil qiyamah itu untuk orang beriman. Kalau orang tak beriman, tak percaya dia itu. Ya. Susah meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada kotoran. Karena bagi dia itu yang terbaik. Itu. Macam tadi saya lupa lahnya itu, la yash'urun. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Khatam, Allah telah mengunci, telah menutup, telah khatam, telah tamat.
khatamallahu ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, ghisyawah, ada tutupan yang kuat, walahum adzabun azim, bagi mereka itu siksa yang agung, siksa yang pedih, siksa yang besar. Jadi dalam kita nih, kalau orang yang sudah dikunci mati, itu tak bisa kita mau paksakan hidayah. Hidayah kerja Allah. Contohnya macam orang-orang kafir, engkar, tak mau menerima agama nih. Kepada keluarga kita, mereka sudah dapat hidayah, tapi belum merasakan nikmat hidayah itu. Islam dia, belum sholat, ya, belum taat. Maka Islam itu adalah nikmat yang paling agung. Salat itu apa? Islam itu. Orang-orang kafir akan menukar seluruh hartanya di dunia ini. Andai kata aku bisa menjadi Islam. Begitu. Di sini dibahas ini. Tapi kita tidak. Jadi termasuk juga Islam, Quran, Nabi Muhammad, itu nikmat-nikmat yang agung. Al-ilmu dalilul amal, ilmu itu adalah penuntun amal. Ai mursyiduhu, artinya mursyid, pembimbingnya. Jadi jangan pula beramal itu ikut-ikutan. Ditengok, ditanya. Dipelajari, ditanya. Wah, itu. Kita bisa membaca kitab terjemahan. Adalah, ya kan? Baca gitu. Trouble, masalah, tanya sama yang ahli. Karena perkara dunia saja, kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Al-Quran katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah yang tahu kalau tak tahu. Saya inilah, ibaratnya kita kalau mau masak gulai, mama-mama kan jago tuh, kita nggak pandai. Walaupun dikasih bumbu, ngolahnya nggak tahu kita. Tanya yang tahu. Yang tahu kita makan. Ini enak, ini tidak. Tapi ada juga kaum laki-laki tuh jago dia masak. Lebih enak lagi daripada kaum wanita. Wah, chef itu, chef apa chef? Chef, itu. Chef itu chef. Memang mendiang Ustadz Amrin, ada di Tanjung Tiram tuh almarhum, dia kata begini. Tulisan Inggris itu lain ditulis, lain dibaca. Tulisannya one dibaca one. Tulisannya people dibaca people. Tulisannya Island dibaca island. Gitu. Bahasa Inggris lain ditulis, lain dibaca. Bahasa Quran salah baca masuk neraka. Itu. Iya, kalau Quran kita baca salah masuk neraka. Kalau tak mau belajar, kalau tak tahu tak dihukum, kalau terlupa juga tak dihukum. Makanya kalau subuh kita bangunnya jam 7, tak sengaja. Bukan sengaja. Maksud sengaja itu apa? Udah azan tidur lagi. Itu sengaja. Maka kena hukum. Kalau orang yang kesiangan, sholatnya tetap qadha. Tapi dia tidak berdosa karena tidak dirancang. Habis rewang dia semalam, capek. Ya. Atau dia ada urusan, capek. Jadi dia tidur jam 2, kan belum lagi masuk waktu tuh. Tapi kalau tidur pula ketika azan, tidur, bangun, taulah setan nih. Sebentar aja, sebentarnya itu 2 jam. Mata tuh kalau dipejamkan, sebentar kata kita, 2 jam. Bukan sebentar tuh 15 menit. Apalagi subuh, enak betul. Taulah sekarang, banyak yang membuat kita terlena. Ya. Tidur ngelus HP, tidur jam 4. Apalagi kena kakek merah, terus. Iya. Ya Allah, ya Rabb. Ya, kakek merah. Bismillah. Ada duit Pak nyetor, beli masuk dana. Apa namanya itu? Chip apa? Itu tuh. Saya tak ikut Pak, cuma ngikut.
cerita-cerita itu kita harus dengar juga kan. Karena yang kita mau bimbing tuh umat. Kalau ceritanya itu ketinggalan, mereka bertanya kan susah. Jadi sekarang itu orang mau buat jahat sudah mudah. Orang mau buat baik juga sudah mudah. Tergantung kitanya. Dulu kalau orang mau pacaran itu keluar. Kalau sekarang nggak perlu. Di dalam kamar aja bisa pacaran. Ya, video call, chat, Facebook, ya kan? Buat baik juga gitu. Dengar video. Ngurusi semua telepon, semua udah dimudahkan. Tinggal lagi apakah kita mau mengambil. Makanya ibadah akhir zaman ini mudah, berbuat jahat di akhir zaman ini juga mudah. Sudah, kita balik ke kitab. Wa kashifuhu, dan penyingkapnya. Jadi untuk menyingkap daripada amal itu adalah ilmu. Fala yujadul amal bidunil ilmi. Maka tidak ada amalan itu tanpa ilmu. Contoh, ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab ini banyak amalan. Karena bulan Rajab syahrullah. Habis syahrullah, syahrun nabi. Yakni bulan Sya'ban. Depanlah itu. Bulan Rajab ini nanti udah mengujung tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj lah kita. Itu dalam rangka mengingat bulan. Supaya umat Islam itu jangan terlena. Allah mengingatkan kita sehari semalam 5 waktu. Dunia kita perlu. Tapi kalau menjadikan dunia satu-satunya tujuan, itulah yang salah. Kita menetap untuk sementara di dunia ini. Begitu. Makanya kalau orang-orang Melayu menyebut bulan Rajab ini bulan apam. Bulan apam. Karena mereka buat apam di bulan ini gunanya ada sebagian orang beramal puasa di bulan Rajab. Ya, jadi buka puasanya itu apam yang mudah. Maka disebut bulan apam. Kalau bulan Sya'ban itu disebut bulan nasi. Nasi, makan nasi. Makanya bulan Sya'ban, bulan depan itu mau menghadap puasa, banyak orang ngundang kenduri. Kenduri itu rupanya dikenduri. Karena dia masuk rumah, perut ini tak tahan kenduri. Itu rupanya, dikenduri. Kendori, dikendor. Iya. Jadi kalau tali pinggang itu dibukanya sedikit. Iya, biasanya kalau di bulan Sya'ban mau ngadap puasa itu hari Jumatnya itu kalau undangan Pak, satu rumah turun nyangkut lagi ke rumah lain, asar baru balik. Itu karena dalam rangka doa arwah, karena mau menghadap bulan puasa. Itu kan berdasarkan kata orang hadisnya doib. Tapi doib ini kalau banyak meriwayatkan jalurnya jadinya hasan li ghairi. Mampariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang hatinya masuk bulan Ramadan, salah satunya disambut dengan ibadah, ya, sedekah apa dan sebagainya, karena bulan puasa tak makan, siangnya, malamnya makan, ya. Haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan badannya dibakar oleh api neraka. Begitu cerita hadis. Udah. Jadi di bulan Rajab ini ada puasa, ada orang doa tadi yang termasuk saya masuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Lepas bulan Rajab nanti Allahumma barik lana fi Sya'bana, karena Rajabnya sudah lalu. Ya. Kalau nanti amalannya bisa nanti saya kirim sama Pak Rahman ya, insyaallah, untuk kalau mau dibaca, entah mau dikasih sama jamaah dalam bentuk gambar. Belum sempat saya nulis, tidak akan bisa difotokopi. Dah. Yang kedua, wal fahmu wi'aul ilmi. Wal fahmu, paham itu wi'aul ilmi, lumbungnya ilmu. Jadi tadi ilmu adalah penuntun amal. Sementara paham adalah lumbungnya ilmu.
Orang kalau tak paham, nuntut aja ilmunya terus. Bertahun-tahun dia tak paham-paham. Karena paham itu perlu proses juga. Makanya untuk mempertahankan ilmu itu lumbungnya adalah paham, mengerti. Ada anak sekolah sekian lama, tapi tak paham-paham. Macam kita lah. Anak-anak kita kan tidak mau seperti kita. Maksudnya biar pendidikan mereka lebih baik, masa depan mereka lebih baik, hidup mereka lebih baik. Yang kita rasakan susah dulu, jangan terulang di zaman anak. Tapi dia tak paham. Kita kasih ilmu tuh, pengetahuan tak terima. Tak paham dia tentang. Makanya kadang kita dapat anak nggak ngerti. Paham tuh kan ngerti. Begitu susah. Kita kasih ilmu, kita kasih sesuatu sama mereka supaya ke depan lebih baik. Nyuruh mereka sekolah. Mungkin bagi mereka tergagah. Wah ini kata dia, nyiksa dia bangun pagi apa dan sebagainya. Sholat gitu juga. Karena paham itu anugerah Allah. Kita tergerak mau beramal ibadah karena paham bahwasanya yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Makanya kalau bersyukurlah Bapak Ibu, kalau ada dapat anak ngerti dia mau sholat, nggak disuruh-suruh, itu udah kekayaan itu. Kalau ada anak nyuruh sholatnya payah betul, udah payah lah itu. Apatah lagi setiap waktu harus diingatkan. Kalau dia tidak perlu disuruh sholat, udah paten tuh. Udah kekayaan dunia itu. Bagi orang yang beriman, anak yang soleh itu. Wah, tapi kan tidak semua dapat rezeki. Jangankan Bapak Ibu, anak ustadz pun belum tentu dapat. Karena yang memiliki hati itu mengenggapnya Allah. Kita hanya berdoa. Jangankan kelas ustadz, kelas Nabi pun. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Bayangkan. Nabi Adam punya anak namanya Qabil. Penentang semua itu. Jadi jangan katakan, wah keturunan Nabi bagus. Tengok dulu yang mana. Udah itu lagi. Fala yujadul ilmu biduni tasawuri maknal labzi. Maka tidak didapat ilmu tanpa gambaran makna lafaz. Ya. Jadi macam sholat, Fatihah itu sekarang kan banyak terjemahan. Dipahami ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, seakan terbayang tulisannya itu. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Lama lagi kita. Lama. Jangan sempat tak bisa tanya jawab kita ya. Itu kita harus paham itu makna. Kalau belum dapat, nggak ngerti Ustadz, nggak paham, terus belajar. Terus buka buku. Dihafal, disesuaikan. Fatihah aja lah dulu. Kalau surah-surah yang lain itu kan hukumnya sunat. Ya, hayat. Untuk memperindah, mempermanis. Tak dibaca pun tidak batal sholat. Tapi pahala kurang. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Siapa yang beramal lebih, pahalanya lebih. Maka na aksara fi'lan, banyak dibuatnya. Kana aksara fadlan, banyak dapatnya. Dah. Jadi kalau sholat duduk sunat itu nggak apa-apa. Tapi pahala kurang. Sholat sunat. Ibaratnya dia maghrib, mampu dia berdiri, duduk, tidak apa-apa. Tapi sholat wajib mampu berdiri batal. Karena ada kemampuan di situ. Karena berdiri itu termasuk rukun. Kalau dalam sunat, berdiri itu termasuk sunat. Ya, andai kata dia tak mau berdiri, tidak juga batal sholat. Macam contohnya kalau tarawih besok capek lama gitu kan. Bantainya dalam perjalanan sholat itu bantainya duduk. Sholat tarawih itu. Tapi jangan pula lah di tengah-tengah. Lain pula nampaknya. Kayak ompong pula. Sab itu kan. Ya kalau udah mau duduk ke tepi.
ambil ke tepi. Begitu. Udah. Yang ketiga, wal aqlu qaidun lil khairi. Akal itu qaid. Qaid itu pemimpin. Qaid itu ya bisa juga penuntun jadinya. Lil khair, untuk kebaikan. Orang karena ada akalnya lah terbimbing dia. Maka kalau orang yang tak buat kebaikan, kata kita, ada akal kau. Tak ada akal kau nih, kau buat kayak gini. Ya gitu. Maka mau berbuat kebaikan itu akal. Sebut wal aqlu qaidun lil khairi. Ai hamala lahu. Dia menanggung baginya. Fala yujadu. Maka tidak didapati al khairu, kebaikan, illa bil aqlid da'i ilaihi. Akal, kecuali akal yang mengajak kepada kebaikan itu. Akal kita tuh perlu dibimbing. Kalau kita cinta kebaikan, isinya penuh dengan kebaikan, yang kita pikirkan kebaikan. Orang yang mikirnya buruk, yang terjadi yang buruk. Karena dia sudah mikir yang buruk. Kita ketakutan, ibaratnya gini. Kita ini baru beli selop nih ya kan. Selop baru mahal nih. Tak apalah mereknya. Dalam sholat mikirin, hilang selupku nih, hilang selup. Dia sholatnya mikirin hilang selup. Rupanya hilang betul kan? Hilang betul katanya. Karena dia sendiri sudah ngukum. Ya, iya. Setan itu datangi kita dalam berbagai wujud, berbagai macam, berbagai keadaan. Ah, kalau gitu Ustadz pakai selup jelek aja lah ke masjid. Atau selup lain sebelah. Ditengok buat orang luar agama Islam. Orang Islam ini kiri-kiri ya. Selupnya aja lain sebelah dia. Mau ibadah aja selup lain sebelah. Ya kan? Jelek kali Pak Islam deh. Gara-gara kelakuan ada orang, jangan katakan ke masjid ini tak ada setan. Ada setan menyamar jadi beribadah. Ketika orang sibuk sholat, dia jadi setan. Tengok mana selup nih kata dia. Ah, masih untung Ustadz, selup hilang di masjid. Ah, berarti tanda dia sholat gitu. Yang sakitnya baru pertama sholat, selup langsung hilang. Itu kan kacau itu. Jadi ya Allah, ya Rabb. Kadang ada begitu. Saya punya kenalan ya di Tanjung Tiram sana. Gara-gara hilang selup, selupnya baru. Kena stroke terus. Karena mungkin dipikirnya gini, kalau ke masjid ini kan harusnya orang yang dekat sama Allah. Kok bisa hilang selup gitu? Tak terima, biiznillah, karena anaknya itu remaja masjid. Binaan ya, binaan saya lah jadi ustadznya di situ. Karena kena stroke itu lama-lama merayu badannya itu, meninggal. Meninggal. Bayangkan gawatnya. Kadangkala ada memang kayak gitu. Orang dia datang ke masjid itu tujuannya mau ganti selop dia. Ada. Mungkin gara-gara ngamalin kata ustadz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Mana yang baik, ambil kata dia. Iya. Tapi salah potong dia, bukan selop gitu. Amal, bukan selop. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk ya. Terpikir selop aku buruk, ambil yang baik, mana yang cantik tadi. Nauzubillah min zalik. Bayangkan, orang mau datang ke masjid itu mau tenang jiwa. Ada masalah ini kan kita orang bermasalah semua ini. Ada masalah rumah tangga, masalah rezeki. Kita mau ngadu sama Allah, ya Allah, aku ini hambamu, aku perlu kepadamu. Tiba-tiba keluar tambah masalah, stres, nyeker dia, kaki ayam, kan ngutuk dia jadinya. Kurang ngajar nih, selup baru itu pun, itu, iya, nyumpah jadi ya. Padahal tadi, ya Allah, sampai nyumpah dia. Wah, gitu ya. Jadi itu, akal itu bimbing yang baik. Dan selanjutnya nomor 5, wal hawa nafsu itu markabun lizunub, adalah kendaraan bagi dosa. Ibaratnya kalau mobil dikatakan di sini mislu safinatin. Semisal perahu laha baginya. Pala tujadu zunub illa alal hawa. Maka tidak didapati dosa kecuali atas hawa nafsu. Siapa yang ikuti hawa nafsu akan mudah terhantarkan ke dosa.
Kita ini ada nafsu. Tapi hawa itu kalau tak pandai kita ngontrolnya, akhirnya terhantarkan ke dosa. Dosa. Orang keinginan lah ya. Ingin rumah, ingin semuanya lah. Kalau para mama-mama, para wanita ya kan, inginnya perhiasan yang banyak, uang banyak. Pokoknya mudah lah, nyenangin istri itu mudah. Oh, kalau dia marah, ajak shopping, kasih uang, kasih uang, senang dia tuh. Lagi stres, tambahi lagi belanjanya. Tambah stres, tambahi lagi. Oh, senang aja itu. Awak yang stres. Iya, Masya Allah. Iya. Coba tengok. Makanya ada buat video. Kalau duitnya 2.000 mukanya merengut. Naik duitnya 20.000, agak naik sedikit. Naik limpul, tambah naik sedikit. Naik 100, naik lagi. Tambah naik lagi, tambah happy dia. Jadi ada, kalau mama-mama ini senangnya bergantung duitnya. Makin sedikit duitnya, makin sedikit senangnya. Tak berduit, tak ada senang-senangnya. Wah gitu. Balik bapaknya. Ya ditanya kan, mana belanja? Kata aja udah makan apa belum? Apa yang mau dimasak? Itu udah lumrah itu. Maka sebaik-baik kamu, yang baik kamu dengan keluarga. Ya. Kalau lama nggak ngajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Nah, iya, perlu refreshing. Iya, sesekali. Ya, ibu di belakang jawab dia. Iya. Apa healing apa? Healing. Itu. Healing. Istilah sekarang healing. Padahal rupanya istilah medis itu healing, orang yang lagi mau disembuhkan dari penyakit jiwa. Iya, heal itu kan sehat. Cuman orang keterusan healing. Berarti lagi stres, sakit jiwa dia, jalan-jalan. Iya. Ada istilah gitu. Sekarang kayak healing gitu. Ya Allah, ya Rabb. Iya, orang baru sakit jiwa supaya tambah apa? Healing namanya. Proses penyembuhan. Iya, banyak orang gila berarti. Habis itu wal mal, nomor 5-nya, harta itu ridaul mutakabbirin, rida selendang, pakaian. Al mutakabbirin, orang-orang sombong. Jadi harta itu bisa menjadi seseorang itu menuju kepada kesombongan. Bukan berarti harta itu semua orang pasti sombong, tidak. Tapi bisa menuju ke situ. Tapi yang lebih dibenci Allah Ta'ala adalah orang miskin sombong. Iya. Kalau orang kaya sombong, maaf ada yang disombongin, ada hartanya. Orang miskin sombong, apanya yang disombongin ya? Hah? Miskinnya disombongin ya? Iya. Asal dipanggil sepolan, kata dia. Iya. Sombong betul kau. Apa yang kau sombongkan? Rupanya miskinnya disombongkannya. Ai mislur rida ilahum. Semisal rida itu selendang atau pakaian untuk mereka. Jadi itu kita itu nasihat Yahya bin Mu'az. Dan terakhir dikatakan wat dunia, dan dunia itu saukul akhirah. Pajaknya akhirat. Kalau kita mau akhirat itu, dunia ini tempat ini. Kalau kita mau rumah di akhirat, belanjalah di dunia ini. Siapkan di dunia ini. Buat perbekalan. Kalau mau baju cantik di akhirat, di dunia ini juga. Pajaknya, pasarnya. Caranya membelinya kayak apa? Amal. Mata uangnya apa? Ikhlas. Beramal ikhlas karena Allah. Itu siapkan bekal. Jadi orang-orang yang beriman itu laksana memandang akhirat itu seperti memandang dunia. Mau makan enak, harus usaha juga. Begitu juga akhirat. Sudahkah kita memikirkan tempat kita di sana? Kaplingan nomor berapa? KPR apa enggak? Dunia mikir cantik-cantik, kurang cantik, besar, kurang besar. Tapi akhirat terlupa.
Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan di dalam hati mereka itu tu'thirunal hayatad dunya. Bekas hidup dunia itu lebih melekat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Tapi bagi yang memahami. Nah, jadi ada 6 nasihat daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad. Yang pertama, kalau mau amalan itu diterima harus ada ilmu, penuntunnya. Kalau mau ilmu itu supaya tersimpan mudah, harus paham. Kalau mau kita itu berbuat kebaikan, gunakan akal, karena dia akan membimbing ke situ. Dan kalau mau selamat daripada dosa, kita harus mengontrol hawa kita. Hawa kita. Yang lalu kan sudah kita bahas, hawa itu ada dorongan untuk tidur, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk berkumpul-kumpul. Kontrol semua. Pilih yang baik-baik. Kalau mau selamat daripada ketakaburan, punya harta, harta itu jangan salah gunakan. Gunakan untuk akhirat. Harta itu kalau kita dapat yang baik, harta yang halal, ya tetap diperhitungkan. Untuk apa digunakan? Kalau yang haram disiksa. Pertanyaan harta ini banyak. Dari mana kamu dapat, kemana kamu gunakan? Kita ini bukan tidak perlu harta, perlu. Tapi jangan sempat kita akhirnya terjerembab ke dalam neraka sebab mencari harta ini. Kita harus cari harta supaya mudah meniti di dalam kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir, kalau mau akhiratnya sempurna, banyak-banyaklah belanja di dunia ini. Kita ini lagi belanja ini. Dengan mendengarkan taklim, menyiapkan bekal, sholat, puasa, sedekah, berzikir, baca Quran, berbuat baik dan keluarga. Itu namanya saukul akhirah. Pajaknya negeri akhirat. Semoga ada manfaatnya. Udah mau masuk. Berapa lagi? Berapa menit lagi? 10 menit lagi? 4 menit lagi. Kita buka dengan tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.